Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Di mana Kinanti ini merasa heran ketika ia sedang bersama dengan Sarah, lalu Reno tiba-tiba ramah menyapa Sarah. Ia menjadi kepikiran tentang Reno dan Sarah ini. Ketika Kinanti sedang duduk santai bersama Oma, tiba-tiba saja Reno datang bersama Sarah. Dan Reno pun memperkenalkan kalau Sarah ini adalah kekasihnya. Tentu saja hal ini membuat Oma dan Kinanti sangat kaget. Dan rupanya rencana Reno dan Sarah ini belum juga berhasil untuk menyingkirkan Kinanti dengan cara halus. Sarah pun mengajak Reno untuk menyingkirkan Kinanti dan merusak usahanya Abimana ini dengan cara kekerasan. Sementara itu keesokan harinya ketika Tuan Abimana akan pergi ke kantor, Kinanti pun akan menyalami Tuan Abimana seperti biasanya. Tapi ketika Kinanti memegang tangan Tuan Abimana, ia sangat kaget saat itu ketika melihat tidak ada cincin kawin mereka di tangan Tuan Muda Abimana. Kinanti pun marah kepada Tuan Muda Abimana dan menanyakan cincin itu kepada Tuan Muda Abimana. Namun saat ini Tuan Muda Abimana belum bisa menjawab pertanyaan Kinanti. Kinanti merasa sangat sedih dan menuduh Tuan Muda Abimana ini sangatlah ceroboh dan tidak menghargai pernikahan mereka. Akhirnya perang dingin antara Tuan Muda dan Kinanti pun terjadi. Ketika Tuan Muda Abimana seperti biasa PC kepada Kinanti, Kinanti ini masih sangat marah kepada Tuan Muda Abimana. Ia mengatakan kepada Tuan Muda Abimana, lebih baik saya mempunyai suami orang yang miskin daripada suami kaya tetapi tidak setia. Duh guys, kasihan ya Tuan Muda Abimana ini. Padahal ia sangat setia kepada Kinanti, namun saat ini cincin itu telah hilang. Di mana pada episode yang lalu diceritakan kalau Amanda ini selalu mempunyai niat-niat yang jahat kepada Tuan Muda Abimana. Ketika ia berada di parkiran mobil, di dekat mobilnya Tuan Muda Abimana, ia melihat sang sopir sedang membersihkan mobil. Dan ia pun pura-pura sakit kepala serta menyuruh sopir itu untuk membeli obat. Ketika sopir tersebut pergi untuk membelikan obat buat Amanda, ia langsung memasukkan lipstik ke dalam mobil Tuan Muda Abimana agar nanti Kinanti akan cemburu kepada Tuan Muda Abimana. Dan tidak cukup sampai di situ saja, rupanya Amanda ini menyembunyikan cincin kawinnya Tuan Muda Abimana. Yang dimana Tuan Muda Abimana ini menyadari ketika cincinnya tidak ada lagi di jarinya, ia sangat sibuk mencari cincin tersebut di kantor. Tuan Muda Abimana menyuruh kepada David agar David mencari cincin itu dan juga menyuruh Amanda. Kalau David ia sangat sibuk mencari cincin sampai-sampai David ini pergi ke rumah Tuan Muda Abimana untuk mencari cincin itu. Ketika ia bertemu dengan Kinanti, Tuan Muda mengatakan kepada David agar David jangan mengaku kalau cincinnya telah hilang saat ini. Ia takut jika Kinanti tahu nanti Kinanti akan marah-marah kepada dirinya. Sementara Amanda semakin
menyembunyikan cincin itu. Namun rupanya ketika ia sedang berada di ruang dapur kantor, cincin itu tiba-tiba saja terjatuh. Dan Abi yang kebingungan ini masih terus saja mencari cincinnya. Ia pun menelpon Amanda dan menanyakan apakah sudah menemukan cincin itu. Tetapi Amanda mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau saat ini ia belum menemukan cincinnya Tuan Muda Abimana. Abimana yang merasa kebingungan belum dapat menemukan cincin itu, akhirnya pergi ke tempat di mana ia telah memesan cincinnya. Namun sayangnya di sini ketika ia mendatangi tempat pemesanan cincin itu, ternyata cincin itu adalah pesanan khusus sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat, minimal harus 1 minggu. Bertambah bingunglah Tuan Muda Abimana saat ini, di mana ia telah kehilangan cincinnya dan sangat takut bila Kinanti mengetahui kalau cincin di tangannya sudah tidak ada lagi. Sementara itu Reno yang mempunyai niat jahat ini mengajak Sarah untuk ketemuan di sebuah kafe. Reno menyusun rencana mengajak Sarah ini untuk menjadi pacarnya. Pada awalnya Sarah ini menolak untuk menjadi kekasihnya Reno. Tapi Reno mengatakan kepada Sarah agar mereka pura-pura pacaran saja. Karena seperti yang kita ketahui kalau Tuan Muda Abimana ini sangat membenci Sarah. Sehingga kalau ia berpacaran dengan Sarah, maka tambahlah kebencian Tuan Muda Abimana kepada Sarah. Namun Tuan Muda Abimana tidak bisa akan berbuat apa-apa karena saat ini Sarah sudah menjadi kekasihnya Reno. Sementara itu Om Herman yang sedang bersama adiknya Marissa, ia saat ini sudah terjebak dalam cintanya adiknya Marissa ini. Di saat itu ia sedang bersama adik tirinya Marissa ini di sebuah kafe, namun ia ketakutan ketika melihat orang yang pernah ia tipu dulu dan langsung saja mengajak buru-buru Om Herman untuk pergi dari kafe itu. Rupanya saat ini Om Herman kembali mata keranjangnya. Ia tidak bisa melepaskan dirinya dari sifat-sifatnya yang selalu tidak bisa lepas dari perselingkuhan. Padahal adiknya Marissa ini sangatlah jahat, lebih jahat dari istrinya. Ia hanya ingin menguras harta Om Herman saja. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan Mimin mohon maaf. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.